Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Hari ini tanggal 25 Desember tahun 2021. Saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Selamat menikmati rahmat dan anugerah Tuhan. Berita sukacita dari sorga disampaikan bagi umat manusia. Dan berbahagialah setiap orang yang menerimanya di dalam kehidupannya. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini dalam perayaan Natal yang kita rayakan hari ini, saya dengan sengaja membuka firman Tuhan menjadi renungan bagi kita, bukan secara berurut melalui kitab-kitab yang kita baca selama ini, tapi khusus hari ini saya akan bacakan dari Yesaya pasal yang ke-9, ayat pertama, ayat ke-5, dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya bagi umat Tuhan yang sedang berada di pembuangan kira-kira tahun 680 sebelum Masehi, atau saya sebut 700 tahun sebelum Masehi, yaitu kelahiran Yesus. Dan apa yang terjadi? Hal ini disampaikan menjadi berita penghiburan, berita pengharapan tentang keselamatan yang akan diberikan oleh Allah bagi umat manusia. Dan hal itulah yang digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, berulang kali kita mendengarkan pada saat-saat perayaan Natal seperti ini. Ada beberapa tokoh yang sangat menonjol yang diungkapkan di dalam berita Natal itu. Yang pertama tentunya Tuhan Yesus, tapi dari sisi manusia ada Maria, ada Yusuf, ada para gembala, ada orang Majus yang berperan atau kita mendengarkan begitu aktif di dalam situasi Natal tersebut. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perlu mengingat kembali tentang hal-hal yang dilakukan atau disampaikan oleh malaikat kepada umat manusia pada saat itu. Pertama adalah kepada Maria. Waktu malaikat bertemu dengan Maria, malaikat berkata, jangan takut, sebab engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan dikatakan di dalam Lukas 1 ayat ke-37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya di dalam hal ini Tuhan mengutus malaikatnya menemui Maria untuk menyampaikan kepada Maria tentang kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang baginya tidak ada yang mustahil. Dan tidak hanya sampai di sana, malaikat juga menemui Yusuf di dalam mimpinya. Dalam Matius pasal pertama ayat 18 sampai ayat 25 dikatakan, Tuhan juga berkata atau menyampaikan melalui malaikat, dikatakan, jangan takut Yusuf untuk mengambil Maria menjadi istrimu. Dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Dengan kata lain, Allah sedang berfirman, sedang berbicara kepada umat manusia supaya jangan dikuasai oleh ketakutan, karena Allah menyertai mereka. Dan tidak kalah penting, malaikat juga berbicara kepada para gembala. Pesan Tuhan yang disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala tersebut adalah juga jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, katanya, kesukaan besar untuk segala bangsa. Ibu, bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, maka dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya yang kita sudah baca tadi, dalam Yesaya pasal yang ke-9, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bangsa yang berjalan di dalam kekelaman, atasnya terang bersinar. Kenapa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Dan itulah yang dijelaskan di dalam pribadi Yesus. Dan disampaikan kepada Maria, disampaikan kepada Yusuf, disampaikan kepada para gembala, dan juga disampaikan kepada setiap kita hari ini
disampaikan kepada setiap kita yang mendengarkan renungan ini. Tuhan berbicara kepada kita, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena bagi Allah tidak yang mustahil. Jangan takut. Kenapa? Karena Allah menyertai kita. Jangan takut karena berita Natal adalah Allah memberitahukan kepada kita tentang kesukaan besar yang begitu luar biasa atas kehidupan kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, situasi dan keadaan di dunia ini hari-hari ini memang menakutkan dan mencemaskan, dan bahkan mengkhawatirkan. Banyak orang yang khawatir dan cemas tentang hari-hari yang akan datang. Bukan hanya hari yang akan datang, tapi juga hari ini. Seolah-olah di dalam keadaan yang tidak nyaman. Dan bahkan orang berpikir tentang tahun 2022 penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran. Apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, pesan Natal bagi kita pada hari ini, pesan Natal bagi kita dari sorga, yang mana Tuhan telah membicarakannya kepada Maria, kepada Yusuf, kepada para gembala. Pesan yang sama juga Tuhan sampaikan kepada kita melalui Natal yang kita rayakan pada hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetaplah dalam pengharapan kepada Tuhan. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, tapi jadilah kuat. Karena berita dari surga umat manusia adalah berita yang sangat-sangat mulia. Yang pertama, berita yang perlu kita ingat dan kita pegang dalam hidup kita adalah Tuhan tidak pernah lupa janjinya, pasti menggenapi janjinya. Saya sampaikan tadi bahwa nubuatan disampaikan oleh Yesaya sekitar 700 tahun sebelumnya. Tapi itulah yang digenapi dalam kehidupan Yesus. Lahir di kandang domba yang hina, lahir di Bethlehem, dan menjelaskan kepada kita Tuhan tidak pernah lupa janjinya, pasti menggenapi janjinya. Manusia mungkin bisa lupa janjinya, manusia mungkin bisa pura-pura lupa akan janjinya, manusia mungkin tidak mampu menggenapi janjinya. Tapi Tuhan, Dia tidak pernah lupa janjinya dan pasti menggenapi janjinya, karena tidak ada orang yang dapat menghalangi Dia untuk menggenapi janjinya. Dan Dia, Tuhan, tidak pernah melupakan janjinya dan tidak pernah lingkar akan janjinya. Yang kedua, berita dari sorga yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin Bapak Ibu berpikir apa yang harus dilakukan lagi? Sudah sulit, semuanya sudah sukar, semua sudah serba tidak pasti, semua keadaan yang mencemaskan. Dan mungkin kita berpikir saya nggak bisa buat apa-apa lagi. Ya, manusia terbatas, manusia banyak ketidakmampuannya menghadapi segala kehidupan. Tapi dengar baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari sorga berita Natal bagi kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya bersandar dan berharaplah kepada Dia, menyerahkan hidup kepada Dia, dan terus senantiasa memberikan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Saya berdoa dan berharap di dalam berita Natal yang kita dengarkan pada hari ini, hati kita senantiasa berkobar, iman kita semakin diteguhkan, karena kita berjalan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita. Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Berita ketiga yang disampaikan oleh malaikat juga kepada manusia, berita sorga juga yang disampaikan kepada kita melalui perayaan Natal hari ini, Immanuel, Allah beserta umatnya. Saudaraku dikasih Tuhan, mungkin engkau berkata, siapa yang mau peduli kepada saya? Situasi semakin sulit, keadaan semakin sukar, dan mungkin engkau berkata, aduh, menyerah sajalah kepada keadaan. Saya beritahu, jangan menyerah kepada keadaan, tapi berserahlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia menyertai umatnya. Immanuel, Dia menyertai kita. Dia senantiasa dekat dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia senantiasa mau menyertai. Dan itulah sebabnya Natal ada. Yesus lahir ke dunia untuk menyertai umatnya. Maka firman Tuhan mengatakan, aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan yang Kristus yang hidup dalam aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, mari pada kesempatan perayaan Natal hari ini, mari kita senantiasa menyadari akan hal ini, menguatkan dan meneguhkan iman kita, bahwa kita tidak berjuang sendirian, tidak berjalan sendirian. Allah ada dan siap untuk menyertai kita. Allah ada dan senantiasa siap untuk menolong kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, jangan putus asa. Berita Natal bagi kita pada hari ini, Immanuel, Allah menyertai kita. Yang keempat, berita Natal yang tidak kalah penting adalah bahwa Dia datang untuk membawa kesukaan besar mau diberikan kepada umat manusia. Bagi saudara, bagi saya, bagi keluarga kita, bagi semua orang, Dia membawa kesukaan besar, bukan penderitaan besar, bukan kesengsaraan besar.
Bukan ratapan yang besar, bukan, tapi kesukaan besar. Dia menyediakan kesukaan yang sangat besar bagi setiap orang yang mau menerimanya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan setiap orang menerimanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan saya mau sampaikan kepada kita hari ini, berita sorga yang perlu kita dengarkan lagi yang kelima adalah sambut dan terimalah Yesus di dalam kehidupanmu. Sambut dan terimalah Yesus, maka kita akan mengalami berkat-berkat surgawi yang berlimpah. Kekuatan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Karena hanya melalui Yesuslah kita menerima segala hal yang disiapkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan kalau orang menolak Yesus, maka dia tidak mengalami apa yang disediakan Allah bagi dirinya. Tapi kalau dia menerima Yesus, maka apapun yang disediakan oleh Allah akan menjadi nyata di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya terima Yesus dalam hidupmu. Jangan jadikan dirimu seperti tempat-tempat penginapan yang tidak punya tempat bagi Yesus. Tapi biarlah engkau seperti palungan kecil, walaupun itu sederhana, tapi menerima kelahiran Yesus. Dan di tempat itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan jika hatimu menerima Yesus pada hari ini, sungguh-sungguh membuka hati kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan mengalami berkat, kemuliaan, pertolongan, damai sejahtera yang dari Tuhan limpah dalam kehidupanmu. Walaupun di kandang domba, walaupun di palungan yang hina, tapi di tempat itu kehadiran Tuhan nyata. Karena kehadiran Kristus akan memberikan jaminan damai sejahtera, sukacita yang limpah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Wahyu pasal 30 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dia bersama-sama dengan aku. Saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, berita Natal bagi kita hari ini adalah Allah mau menyertai kehidupan kita. Jika engkau mau membuka hatimu kepada Tuhan, biarlah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, Yesus Kristus lahirlah dalam hatiku, lahirlah dalam hidupku. Maka saya percaya Tuhan akan menyatakan segala janjinya, penyertaannya, kuasanya, kesukaan yang besar itu nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, dan dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu berdoa sebentar, berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Tuhan supaya Dia sungguh hadir, lahir di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu pada kesempatan hari ini tanggal 25 Desember tahun 2021 ini. Kami merayakan Natal, mengingat akan karya Allah, kasih Allah yang begitu besar yang diberikan kepada umat manusia. Tetapi ya Tuhan, kami tidak hanya sekedar mengingat dan mengenang dan merayakannya. Kami juga rindu ya Tuhan, supaya Engkau sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kami, supaya Engkau sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya hari ini ya Tuhan, kami membuka hati kami di hadapan-Mu, membuka hidup kami kepadamu. Lahirlah, berkaryalah, bertahtalah atas kehidupan kami ya Tuhan, sehingga apapun yang kami hadapi, situasi yang terjadi di depan kami tidak pahami, tapi kami yakin bersama dengan Tuhan Immanuel beserta kami. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, janjinya pasti digenapi, kesukaan besar akan diberikan kepada setiap orang berharap kepadanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan pada kesempatan ini kami sekali lagi mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Dan bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa ya Tuhan, supaya hari ini damai sejahtera, sukacita Natal, berkat Natal melimpah dalam bagi kehidupan saudara-saudaraku yang mengikuti renungan ini. Dan biarlah mereka juga senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan Yesus Kristus bertata dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita. Sekali lagi, di akhir renungan ini saya pribadi mengucapkan kepada setiap Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat hari Natal, selamat menyambut segala damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom.